Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Elvira dari SMP Negeri 1 Angke. Pada video ini saya akan menguraikan tentang keterbatasan waktu dan ruangan dalam pengelolaan laboratorium sekolah di SMP Negeri 1 Angke. SMP Negeri 1 Ampe Angke merupakan sekolah yang terletak di tempat yang strategis dan mudah diakses oleh semua peserta didik. Pada jalur penerimaan peserta didik PPDB 2023, SMP Negeri 1 Ampe Angke berada di zonasi bersama sehingga sangat diminati. Pada tahun pelajaran 2023-2024 ini, peserta didik dibagi menjadi 23 ruangan, 9 ruangan kelas 7, 7 ruangan kelas 8, dan 7 ruangan untuk kelas 9. Dengan kondisi seperti ini, SMP Negeri 1 Angke yang hanya memiliki satu ruangan laboratorium IPA, sehingga untuk melakukan praktikum diperlukan pengelolaan laboratorium yang efektif dan efisien. Untuk memudahkan praktikum, pengelolaan laboratorium didasarkan pada standar operasional prosedur atau SOP Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Ampe Angke. Dan dengan keterbatasan waktu dan ruangan, maka diterapkanlah SOP pelayanan berdasarkan kebutuhan, yaitu apakah praktikum bisa dilakukan secara demonstrasi atau eksperimen, dan apakah bisa dilakukan di ruangan kelas atau memang harus dilakukan di ruangan laboratorium IPA. Pada kondisi keadaan seperti ini, biasanya guru IPA akan menggunakan laboratorium IPA pada waktu 3 jam pelajaran dengan batas waktu 120 menit. Guru IPA akan berkoordinasi dengan kepala laboratorium IPA dan pengelola laboratorium IPA sehingga nanti akan didapatkan waktu dan jadwal untuk peserta didik melakukan praktikum. Pengelola laboratorium IPA akan menentukan jadwal dan waktunya serta alat, bahan, dan apakah ruangan tersedia untuk peserta didik melakukan praktikum, sehingga nanti pengelola laboratorium IPA akan menginformasikan kepada guru sesuai dengan jadwal yang akan dilakukan. Kegiatan praktikum IPA yang dilakukan ini sering mengalami kendala di ruangan dan keterbatasnya waktu untuk melakukan praktikum IPA. Guru-guru IPA sering mengalami jam pembelajaran yang bentrok dengan guru IPA yang lainnya, apalagi yang setingkat. Pada kegiatan ini, pengelola laboratorium mengatasi dengan cara melakukan praktikum secara bergantian hari atau minggu. Dan untuk keterbatasan waktu, guru selama praktikum akan didampingi dan dibantu oleh pengelola laboratorium sehingga praktikum lebih cepat selesainya. Selama praktikum, pengelola laboratorium akan memantau peserta didik dan guru IPA jika praktikum yang dilakukan cukup mengundang risiko serta penggunaan bahan kimia atau api. Hal ini diperlukan karena peserta didik ada yang belum pernah melakukan praktikum, baik itu di kelas 7, 8, dan 9. Pengelola laboratorium sering juga diminta untuk mengawasi dan membantu peserta didik praktikum karena jumlah yang cukup banyak dan dalam satu kelas. Dengan keadaan ini, pengelola laboratorium diharapkan menguasai bidang dan praktikum yang akan dilaksanakan. Jika kelompok peserta didik cukup banyak dan kegiatan dilakukan tidak hanya satu sub pembelajaran saja, maka pengelola laboratorium akan ikut andil dalam pelaksanaan praktikum, terutama di setiap kelompok. Untuk guru IPA yang jam pembelajarannya bentrok dengan guru IPA lainnya, akan menggunakan ruangan kelas untuk kegiatan praktikum. Guru akan mengkondisikan ruangan dengan mengelompokkan peserta didik dan biasanya mendemonstrasikannya di depan kelas. Praktikum yang dilakukan di laboratorium IPA dan ruangan kelas menggunakan tata tertib yang berlaku di laboratorium dan menggunakan standar operasional prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Selama melaksanakan praktikum, guru dan peserta didik wajib menjaga kebersihan dan keselamatan di laboratorium. Dengan ikut andilnya dan
pendampingan pengelola laboratorium, diharapkan peserta didik dalam melakukan praktikum IPA dengan baik dan cukup waktunya, serta guru IPA dapat menyampaikan pembelajaran secara keseluruhan. Setiap penggunaan praktikum yang dilakukan di ruang laboratorium IPA dan di luar ruangan laboratorium atau di kelas diharapkan dapat didokumentasikan dan dilakukan pengadministrasian dengan baik oleh pengelola laboratorium IPA. Kepala laboratorium IPA akan ikut memantau dan mengevaluasi kegiatan di laboratorium agar berjalan dengan baik dan memberikan saran, arahan, serta pandangan untuk memajukan kegiatan di laboratorium IPA. Demikianlah uraian singkat video mengenai keterbatasan waktu dan ruangan dalam pengelolaan laboratorium sekolah di SMK Negeri 1 Ampek Angke. Dan diharapkan dengan video ini dapat memotivasi peserta didik dan tenaga pendidik yang lainnya agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.